Saya ceritakan sebuah kisah zaman. Lihat bagaimana sejarah menjawab. Di salah satu masa kepemimpinan dinasti Bani Umayyah itu pernah ada gubernur kejam sekali, namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu orang salah dikit kepala lepas dari badannya. Itu dia bisa menumpahkan darah dengan sangat mudah. Tapi jangan salah, orang sekejam itu banyak ulama yang ketika ditanya bagaimana menurut anda tentang Hajjaj bin Yusuf, bahkan sampai Imam Ahmad bin Hambal sekalipun ditanya tentang Hajjaj bin Yusuf, kata beliau, saya tidak mau bicara. Loh, kenapa? Orang jelas dolim kok nggak mau ngomong. Kenapa? Karena Hajjaj bin Yusuf itu masih ada baiknya, Pak. Hajjaj bin Yusuf itu hafal Quran 30 juz, guru Quran di Taif, luar biasa. Anak-anak Taif itu hafal Quran di tangan dia. Subhanallah. Dia meninggal dalam keadaan tidak punya harta, tidak korupsi dia, Pak, sama sekali tidak korupsi. Orang amanah, sangat memuliakan ahli Quran. Siapapun yang ahli Quran sangat dimuliakan oleh dia. Ya, artinya ini orang cukup kontroversi hidupnya. Anda tahu waktu beliau mau meninggal, waktu Hajjaj bin Yusuf mau mati itu, Hajjaj bin Yusuf waktu mau meninggal, dia berkata, lihat kalimat Hajjaj bin Yusuf, sampai meninggal tuh pedenya luar biasa. Dia bilang, ya Allah, semua orang menduga engkau tidak akan mengampuni aku, ampuni aku. Subhanallah. Tapi singkat kita begini, Hajjaj bin Yusuf itu pernah menjadi gubernur di Kufah, di Irak. Ibu kota kepemimpinan saat itu di Damaskus. Menjadi gubernur di Kufah. Menjadi gubernur di Kufah, semua orang sudah dengar tentang track record kejamnya Hajjaj bin Yusuf. Dia datang ke Kufah itu, manusia semua kumpul di masjid seperti ini, kemudian dia ceramah. Dia datang sebagai gubernur baru. Dia bilang, salah satu ceramahnya, tadi saya berangkat ke Kufah sini membawa 2 pedang. Yang satu pedang kasih sayang, yang satu pedang hukuman. Pedang kasih sayang saya sudah jatuh di tengah jalan, saya tidak tahu kemana. Yang tersisa hanya pedang hukuman untuk kalian. Wallahi Pak, ada gubernur kalimat sambutannya begitu. Bahkan dia bilang, lihat dia bilang, inni ra'aitu ru'usan qad aina'at laqad hana qitafuha. Saya melihat kepala-kepala sudah masak, sudah ranum seperti buah dan siap untuk dipetik. Tuh pernah jumpai orang kayak gitu. Baik, tapi teman-teman lihat kalimat para ahli sejarah. Apa kalimat ahli sejarah? Ahli sejarah bukan hanya komentari Hajjaj bin Yusuf, tapi dia berkata tentang masyarakat Kufah. Lihat, adapun kenapa Hajjaj memimpin masyarakat Kufah, karena memang masyarakat Kufah tidak bisa dipimpin kecuali oleh orang seperti Hajjaj. Mengerti? Ngerti atau nggak ngerti, Pak? Apa maksudnya? Memang nggak bisa diatur tuh masyarakat, nggak bisa diatur, Pak. Ngeyel minta ampun. Ya Allah, susah banget itu. Sampai Kufah itu terkenal ilmu hadis itu kalau masuk ke Kufah, hadis, makanya para ahli ilmu hadis itu hati-hati kalau hadis keluar dari Kufah. Hadis masuk ke Kufah nih, perawinya orang Kufah, masuk sejengkal, ini istilah di ilmu hadis, masuk sejengkal, keluar dari Kufah bisa sehasta, Pak. Ngerti maksudnya? Apa maksudnya? Ditambah-tambahin, Pak, jadi hadis palsu. Jadi memang masyarakatnya begitu. Sampai Umar bin Khattab, orang hebat itu, sampai ngadu ke Allah tentang Kufah. Ya Allah, Kufah ini bagaimana ya Allah? Kufah di Suriah itu ada sebuah kota, orang sekarang nyebutnya Homs, tahu ya, dengarnya Hims, aslinya Hims. Hims itu
Masyarakatnya juga sama Pak ngeyelnya. Itu sampai disebut kota itu menjadi Kuwaifah. Tahu Kuwaifah artinya? Kufah kecil. Sampai terkenal tuh Kufah itu. Begitu Pak. Ngerti nggak cerita saya tentang ini dan hubungannya dengan Indonesia? Kenapa Allah kasih pemimpin nggak jelas umpamanya? Anda ngerti maksudnya? Hah? Silahkan dipikir sendiri. Itu saja. Silahkan dipelajari. Kalau motivasi bagaimana belajar secara apa? Masya Allah. Orang beriman, Masya Allah, Pak. Ya, orang beriman tuh nggak perlu banyak motivator. Saya bilang orang punya iman di dalam dirinya. Dia sadar bahwa belajar ilmu itu perintah. Bahkan kata pertama yang diperdengarkan Allah di telinga nabinya adalah Iqra, maka dia nggak berhenti baca. Simple, sederhana. Kan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan begitu kan? Baca, maka orang beriman pasti nggak pernah berhenti baca. Sebagaimana kita diperintah sholat, kita nggak akan berhenti sholat sampai kita mati. Kan begitu sama. Nah, ini anehnya perintah Iqra, ternyata itu perintah dari Allah, tapi kita jarang baca. Ya kan? Nah, jadi kalau orang beriman cukup dengan kata Iqra, oh ini cukup, sudah cukup. Itu motivasi terkuat orang beriman kok. Nah, nanti kalau antum sudah belajar sejarah, seperti tadi ini antum dengarkan saya bertutur umpamanya, antum akan mulai menikmati sejarah itu nikmat sekali ternyata. Antum punya banyak hal yang orang lain nggak punya. Masa nggak pengen antum begituan? Orang lain bingung, antum tahu solusinya, Masya Allah. Orang lain nggak ngerti cara nganalisa, antum tahu cara nganalisa sampai ngasih solusinya, Masya Allah. Masa nggak pengen begitu ya itu?